buat kawan pajak mengerti, jadi yang dimaksud oleh penghasilan dalam Undang-Undang Penghasilan di Indonesia adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bisa untuk konsumsi maupun untuk investasi. Jadi semua tambahan kemampuan ekonomis itu adalah penghasilan. Kita tidak memperhitungkan dari mana sumbernya, mau dari sumber yang belum diakui kelegalannya maupun yang sudah. Tetapi tidak langsung dikalikan 1,7 kali 30%. Dalam UU PPH ini juga terdapat pengurang, yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan pajak, selamat datang di Setengah Satu. Ini adalah tempat bagi pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk berbagi informasi. Tidak hanya berbagi informasi tentang perpajakan, tetapi kita juga berbagi informasi tentang ide, kisah, dan cerita inspiratif lainnya. Karena kita percaya semua orang memiliki kisah yang layak untuk didengarkan dan dibagikan. Dan episode kali ini bersama saya Dwi Sri Damalia dan Mas Sigit Andrianto. Halo Mas Sigit. Halo. Nah, episode-episode sebelumnya kan Mas Sigit ya yang jadi host. Untuk kali ini izinkan saya untuk mengambil alih dulu ya Mas Sigit, nggak apa-apa kan ya? Di take over ya? Iya. Habis jadi host, jadi narasumber, habis itu saya keluar juga nggak apa-apa. Soalnya memang ini bukan program, harusnya bukan programnya identik dengan saya, tapi ini program punya seluruh pegawai KPP Pratama Cirebon 1, jadi nggak apa-apa. Oke, baik. Ini berhubung saya menjadi host ya, jadi saya akan membawa ini sesuai dengan gaya saya sendiri ya, sesuai dengan generasi saya nih. Oke Mas Sigit, sebelumnya kan menjadi host ya, dan sudah mulai mencoba berbagai platform ya Mas ya, semenjak menjadi penyuluh. Sudah pernah menjadi host podcast, kemudian pernah ngisi radio, sosialisasi di berbagai tempat. Gimana nih Mas, apakah ini semua udah sesuai nih sama passionmu? Passion artinya apa itu ya? Termasuk kan pajak mungkin kalau mengartikan passion sebagai sebuah gairah atau kegembiraan gitu ya. Padahal kan teori umumnya nggak ada kesuksesan yang sambil bergembira ketawa-ketawa gitu ya. Nah kalau menurut saya sih passion malah juga identik dengan latihan tuh, kalau bahasa Inggrisnya berarti ada penderitaannya juga. Jadi kalau orang mancing misalnya, kalau menyebut bahwa passionnya adalah mancing, bukan soal kegembiraan dia ketika mancing, tapi juga soal penerimaan penderitaan di mana dia sendirian di laut dan seterusnya. Jadi kalau yang dimaksud passion adalah itu, di mana saya bisa menerima bagaimana harus bersiap-siap untuk memberikan suatu materi ke kawan pajak, ngisi siaran di radio dan seterusnya, maka bolehlah penyuluhan ini bisa disebut lebih bisa saya terima penderitaannya daripada pekerjaan saya yang sebelumnya, seperti itu. Oke, berarti udah bisa dikatakan sebagai passionmu dan kau udah mulai menikmati semua ini ya Mas ya? Belum tahu juga, jangan-jangan ada lagi yang lebih sesuai lagi. Tapi setidaknya dibandingkan yang sebelumnya, boleh bisa dibilang bahwa ini lebih sesuai, seperti itu, Ti. Oke, bicara soal passion nih Mas, semakin kesini kan ada banyak banget tempat untuk sebagai wadah untuk mengapresiasikan passion mereka masing-masing ya Mas ya, apalagi di generasi zaman sekarang ini, milenial, zilenial gitu ya. Dan salah satu platform yang lagi ngehits akhir-akhir ini nih untuk sebagai wadah aspirasi, passion dan lain-lainnya itu adalah OpenSea dan NFT. Dan ada satu orang nih yang lagi viral banget dari kalangan zilenial yang muncul di berbagai platform media, semuanya namanya di judul berita, ada di podcast selebriti. Siapa lagi Mas, tidak lain dan tidak bukan adalah orang ini, Gozali Setiap Hari. Nah, kan udah banyak nih Mas video yang bahas tentang Gozali Everyday. Apa nih Mas yang kamu tangkap, yang kamu tahu tentang Gozali Everyday ini? Salah, ini harusnya pertanyaan buatmu ya, karena generasimu harusnya lebih paham. Karena berhubung saya hostnya ya, jadi saya akan menanyakan kepada bintang tamu saya. Jadi saya mencoba untuk lebih mengerti ke fenomena ini, tapi semakin saya coba mengerti, semakin saya punya banyak pertanyaan sebetulnya gitu, Ti. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin storytelling sedikit. Sekitar 3-4 tahun lalu, saya punya circle kawan-kawan dekat yang ketika itu menggandrungi betul cryptocurrency. Kan sebetulnya platformnya sama dengan NFT, yaitu blockchain gitu ya. Ya harus diakui kalau blockchain adalah teknologi masa depan, bagaimana sumber daya komputer bisa menghasilkan suatu produk dari kriptografi yang handal, datanya terdesentralisasi,
sehingga kehandalannya ada, nggak bisa dihack, katanya bisa menghadirkan suatu produk yang karena kelangkaannya nilainya semakin tinggi, tapi juga komputer sistemnya bisa dengan sangat baik menjaga dan menampilkan siapa-siapa yang memegang sumber daya itu gitu ya. Cuma tadi saya mau ngomong dulu bahwa semakin saya mencoba mengerti sistem ini semakin banyak pertanyaan. Contohnya kalau cryptocurrency itu adalah nilai mata uang gitu, maka kenapa sampai sekarang masih belum banyak toko-toko atau penjual-penjual yang menerima pembayaran dalam bentuk uang kripto gitu kan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau ini juga nilai mata uang, kenapa nilainya begitu fluktuatif? Dulu tahun 2010 barang pertama yang dibeli pakai kripto, pakai Bitcoin adalah pizza 2 loyang seharga 10.000 Bitcoin. Bayangkan kalau sekarang Bitcoin satu nilainya 500-an juta, betapa mahalnya itu. Artinya kalau sekarang saya punya 1 Bitcoin, jangan-jangan ya nggak usah dibelanjain aja, karena 10 tahun lagi itu akan jauh lebih tinggi nilainya. Maka mungkin ini lebih sebagai sebuah aset digital daripada sebuah alat tukar gitu kalau cryptocurrency. Nah, NFT juga sama. Ada paradoks yang menarik di mana yang dijual NFT kan sertifikat digital ya, Ti ya. Ya, itu kan berangkat dari kelangkaan atau kekhususan memiliki barang tertentu gitu yang nilainya berasal dari kelangkaannya, dari uniknya dia, tapi diperdagangkan di sebuah platform, di sebuah ekosistem internet yang jualan utamanya dari dulu sebetulnya adalah keterbukaan informasi dan kemudahan akses atas data-data di situ. Jadi bagaimana foto Ghazali mau ada yang beli, padahal banyak orang bisa melihat fotonya dia tanpa membeli. Jadi saya nggak bisa terlalu banyak bicara, jangan takutnya salah, tapi barangkali saya tidak lebih mengerti daripada kawan pajak yang lain. Gitu, Ti. Baik, perihal Ghazali Everyday ini juga sudah pernah dibahas di grup kantor ya Mas ya. Dan salah satu dari pegawai kita ada yang bilang kalau salah satu kunci sukses dari Ghazali yang mendapatkan banyak penghasilan dari OpenSea ini adalah konsistensi, Mas. Dan menurut Mas Sigit sendiri, apakah konsistensi ini dapat menghasilkan penghasilan sedemikian hingga kalau saya nih, misal saya melakukan hal yang serupa seperti Ghazali, membuat video selfie sekian banyak, apakah saya juga akan mendapatkan penghasilan seperti itu? Sebenarnya kan konsep seperti ini juga bukan hal yang asing ya. Sudah ada beberapa orang yang melakukan hal yang serupa untuk menghasilkan video time lapse gitu. Gimana nih Mas Sigit? Emang yakin ada yang beli kalau kamu ngupload foto di? Jadi kalau saya pengen jawab iya ya. Iya. Jadi kalau kuncinya cuma konsistensi, dan ketika dibahas di grup kantor, banyak orang mengamini bahwa ini adalah penghargaan atas konsistensinya Ghazali foto 933 kali gitu ya, Ti. Sayangnya dikonfirmasi oleh orang-orang atau komunitas-komunitas NFT yang mereka sepakat bahwa tidak akan ada Ghazali yang kedua, sehingga kalau ada orang yang konsisten seperti dia sekalipun, tidak akan ada jaminan bahwa konsistensinya itu akan dihargai seperti saat Ghazali dihargai dalam fenomena yang terjadi kemarin. Kalau saya pribadi sih lebih bilang bahwa momentum yang paling, atau bukan momentum, hikmah yang paling dasar dari fenomena ini adalah bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Kita hanya tinggal tunggu momentumnya, nggak tahu datangnya seperti apa, tidak dari hal yang mungkin disangka-sangka oleh Ghazali sendiri. Ya kalau ada rezeki ya tahu-tahu datang gitu, nggak akan pernah tertukar. Karena kalau bukan Ghazali ya rezekinya nggak akan sama seperti dia gitu ya. Gitu sih, Ti. Ini soal momentum, sama intinya adalah kalau soal nilai sih murni soal sentimen pasar, karena diakui juga ada komunitas-komunitas yang menggoreng bahwa ih lucu ya foto ini ya, sehingga yuk kita beli yuk, coba yuk, jangan-jangan bisa dijadikan meme dan seterusnya. Jadi soal rezeki tidak pernah tertukar, bukan soal konsistensi aja menurut saya gitu. Oke, jadi dan hype semacam ini juga tidak akan berlangsung lama ya Mas. Tidak mungkin akan ada Ghazali Everyday yang kedua dan selanjutnya. Nah, kalau mau bahas detail tentang NFT, OpenSea, dan blockchain, pasti sudah ada banyak channel yang membahasnya ya Mas ya. Berhubung kita sebagai pegawai KPI Pertama Cirebon 1, kita akan membahas yang paling dekat dengan kita, yaitu tentang perpajakannya. Awal mula berawal dari sini. Di Twitter, akun Dijen Pajak RI, dia nge-mention akunnya Ghazali. Dijen Pajak RI ini memberikan link untuk membuat NPWP nih ke Ghazali. Pertanyaannya Mas,
Emang perlu ya Mas Ghazali ini membuat NPWP? Kalau untuk membuat NPWP kan ada syarat subjektif dan objektifnya. Apakah Ghazali ini sudah memenuhi kedua syarat tersebut? Yang diberitakan kan penghasilannya berdasarkan NFT yang belum diregulasi oleh pemerintah kita. Apakah itu termasuk penghasilan? Gimana nih Mas Sigit? Iya ya. Bahkan nilai 1,7 miliar yang keluar ke media kan juga sebetulnya itu baru nilai belum yang dicairkan oleh Ghazali gitu ya Ti ya. Jadi belum tentu segitu nilainya karena nilai Ethereum-nya juga berubah terus. Dan benar tadi pertanyaannya Dusti bahwa ini berasal dari sebuah platform yang regulasi yang tidak dianggap resmi oleh regulator gitu ya. Karena kripto kan belum diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia ini. Tapi kenapa atas nilainya tersebut sudah dianggap sebagai penghasilan? Buat kawan pajak mengerti, jadi yang dimaksud oleh penghasilan dalam Undang-Undang Penghasilan di Indonesia adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang bisa untuk konsumsi maupun untuk investasi. Jadi semua tambahan kemampuan ekonomis itu adalah penghasilan. Kita tidak memperhitungkan dari mana sumbernya, mau dari sumber yang belum diakui kelegalannya maupun yang sudah. Jadi kalau Ghazali punya harapan gitu atau punya proyeksi bahwa dia bisa menerima penghasilan senilai sekian ratus juta atau sekian miliar gitu bahkan, maka ya wajar kalau akunnya DJP numpang tenar gitu ya atau menunggangi isu ini supaya Ghazali nggak lupa untuk bikin NPWP karena dia sudah berpenghasilan gitu Ti. Oke, berarti memang Ghazali harus membuat NPWP ya Mas ya, karena dia ternyata sudah memenuhi. Pertanyaannya mungkin biar kawan pajak paham, sekarang saya gantian tanya, kembali ke host lagi saya ini. Kalau beneran dia punya 1,7 miliar Ti, kira-kira berapa sih pajak yang harus Ghazali bayarkan ke negara ini? Coba biar kawan pajak tahu nih. Oke, membahas tentang berapa tarifnya ya. Tentunya ini membahas tentang pajak penghasilan ya, atau yang biasa kita sebut dengan PPh. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang terbaru, di mana dia berlaku sejak tahun pajak 2022, bahwa di sini terdapat ada 5 lapis tarif Mas, yaitu dari 5% sampai dengan 35%. Tadi kalau diketahui Ghazali memiliki penghasilan 1,7, misal sudah ditarik semua ya Mas ya, 1,7 ini tentunya akan dikenai tarif sebesar 30%. Tetapi tidak langsung dikalikan 1,7 kali 30%. Dalam UU PPh ini juga terdapat pengurang, yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Seperti kita ketahui, Ghazali ini kan merupakan seorang pemuda yang belum menikah, maka dia masuk dalam kategori PTKP TK0, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Jadi atas penghasilan tersebut dikurangi PTKP 54 juta rupiah. Kemudian atas penghasilan yang 0 sampai 60 juta dikalikan 5%. Kemudian penghasilan yang lebih dari 60 sampai 250 juta sebesar 15%. Dan seterusnya sampai dengan sisanya di 30% tersebut. Gitu. Saya benar kan ya Mas menjelaskannya? Benar, dan cara perhitungan yang tadi Dusti jelaskan itu mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Nah, ini berubah ya dari sebelumnya Undang-Undang PPh yang lama, ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah lapisan pertama tadinya batas atasnya 50 juta, sekarang dinaikkan menjadi 60 juta yang menjadikan berapapun penghasilan kawan pajak selama tidak melewati lapisan kelima, maka pajak yang dibayarkan untuk tahun 2022 itu pasti lebih rendah daripada tahun pajak sebelumnya. Dan perubahan yang berikutnya adalah pemerintah membuat lapisan khusus untuk saudara-saudara kita yang super kaya dengan penghasilan di atas 5 miliar dikenakan pajak lapisannya paling tinggi yaitu 35%. Gitu ya Ti? Ya, sesuai dengan prinsipnya ya Mas, yaitu gotong royong. Maka yang semakin kaya dia harus memberikan bantuan yang semakin tinggi, dikenakan tarif semakin tinggi. Dan karena kita sudah membahas tentang UU HPP nih Mas, dalam UU HPP di klaster PPh sendiri selain tentang orang pribadi, karyawan juga ada perubahan peraturan terkait orang pribadi yang memiliki usaha. Kita lihat ya Mas ya. Badan dulu mungkin ya. Oke, ternyata badan dulu ya. Nah, terkait dengan badan nih Mas, waktu itu peraturan terbaru kan di tahun sebelumnya adalah tentang di UU Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk tahun 2022 sebenarnya akan diturunkan tarifnya menjadi 20%. Nah, ternyata di UU HPP tidak diturunkan tetapi ditetapkan
menjadi 22%. Atau tetap? Iya, atau tidak tetap. berubah. Nah, menurut Mas Sigit kenapa nih Mas? Yang tadinya isunya mau diturunkan kok malah nggak jadi ya, jadi 22% aja. Mungkin karena tarif 22% itu dianggap masih bersaing dibanding negara-negara di sekitar kita atau negara-negara yang selevel sama Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini misalkan rata-rata negara OECD adalah 22,81, rata-rata Amerika 27,16. Nah, ini rata-rata G20. Jadi kita masuk ke dalam kelompok 20 negara yang paling berpengaruh di dunia yang presidensialnya juga akan dipimpin Indonesia tahun ini. Itu tarif PPh-nya rata-rata PPh badannya ada di 24,17% dan bahkan ASEAN pun masih 22,17%. Jadi 22% dianggap masih sangat bersaing, masih sangat layak untuk ditetapkan sebesar itu, sehingga belum harus diturunkan menjadi 20% karena negara juga butuh sumber daya penerimaan yang stabil untuk percepatan pemulihan ekonomi. Jadi ya sudah ditetapkan menjadi sama saja 22%. Nah, ini juga akan tidak terlalu berpengaruh buat kawan pajak yang baru merintis usahanya dalam bentuk badan, karena untuk usaha dengan peredaran bruto tidak sampai 50 miliar rupiah kan ada insentif tarif pasal 31E juga 50% dari tarif normal. Jadi kalau tadinya 22% tarif asalnya, maka PPh-nya adalah 11%. Kalau toh berubah menjadi yang mau sebelumnya adalah 20% kan cuma selisih 1% lah. Jadi masih nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh lah pada kelangsungan usaha, tapi negara juga tetap bisa menerima sumber penerimaan yang semakin baik. Gitu mungkin, Ti. Oke, jadi sepertinya masih tetap dalam kategori adil ya Mas ya, meskipun tidak diturunkan karena masih tetap bersaing dengan negara-negara lain. Nah, selain badan nih, tadi udah saya sempat singgung dikit ya, terkait dengan orang pribadi non karyawan. Nah, sebelumnya belum ada nih aturan tentang batas bawah, yang adanya tadinya batas atas, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M dapat dikenakan pajak final, dan sekarang yang dapat dikenakan PPh final yaitu yang peredaran brutonya di atas 500 juta. Mungkin Mas Sigit lebih bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Ini kalau mau dibuat bahasa gampangnya adalah sekarang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak juga diberlakukan untuk usaha menengah, kecil, dan mikro. Kalau dulu kan PTKP itu hanya ada untuk para pegawai atau pekerjaan bebas atau profesi, untuk teman-teman dokter, notaris, dan seterusnya. Sementara usaha UMKM, meskipun omsetnya di bawah 4,8, tetap harus setor pajak 0,5% tiap bulan berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, dengan Undang-Undang HPP ini, kita membuat batas peredaran bruto tertentu bahwa jika kawan pajak masih bertindak punya usaha atas nama dirinya sendiri atau orang pribadi, kalau omsetnya atau peredaran brutonya, jualan kotornya tidak melebihi atau belum melebihi 500 juta dalam setahun, maka tidak dikenakan PPh, tidak ada kewajiban PPh yang harus dibayar. Contohnya biar mudah mungkin ke slide berikutnya, Ti. Ini ada simulasinya, kalau kita punya omset 100 juta setiap bulan, kalau dulu berapapun kumulasinya di akhir tahun nanti akan kena pajak setiap bulannya 0,5%, yaitu 500.000 gitu ya. Tapi di Undang-Undang HPP ini sampai dengan 500 juta, misalkan kalau kita rata terus penghasilannya sebulan ada 100 juta, maka sampai bulan kelima nggak ada pajak yang harus dibayar karena masih belum melewati batas 500 juta. Nah, setelah itu di penghasilan ketika kita memperoleh 600 juta misalkan di bulan ke-6, maka dikurangin dulu dengan 500 jutanya baru dikali 0,5%. Lagi-lagi isunya adalah soal keadilan dan keberpihakan pemerintah untuk usaha-usaha kecil. Cuma yang patut diingat oleh kawan pajak, kalau kemarin ketika bayar pajak 0,5% barangkali pencatatannya belum terlalu baik, maka karena sekarang berapapun omsetnya kalau belum sampai 500 juta nggak dikenakan pajak, semoga dengan ketentuan baru ini kawan pajak jadi lebih semangat, lebih teliti untuk melakukan pencatatan sehingga lebih terjaga datanya dengan baik. Besok waktu lapor SPT harus semakin benar, semakin lengkap, dan semakin jelas. Gitu sih. Oke, jadi benar-benar terasa ya Mas ya prinsip keadilannya. Yang sebelumnya hanya OP karyawan saja yang memiliki penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sekarang rasanya untuk OP usahawan juga memiliki PTKP batas bawah, yaitu 500 juta rupiah. Jadi untuk para
usahawan yang memiliki omset di bawah 500 juta rupiah tidak perlu untuk membayarkan pajak. Tapi untuk pelaporannya masih tetap ya, di SPT tahunan masih tetap harus dilaporkan. Rasanya kita udah membahas cukup banyak ya Mas ya, highlight di perubahan UU HPP klaster PPH. Nah, sebenarnya kita flashback sedikit lagi ya Mas ya. Tentang Callback lagi nih. Gozali Everyday. Akhirnya pada tanggal berapa ini? Minggu lalu kayaknya. Minggu lalu, sekitar minggu lalu ya, akun Dijen Pajak RI sudah mengupload bahwa Gozali sudah punya NPWP. Ini semacam wah, applause sekali ya untuk generasi Z yang sudah punya penghasilan dan udah mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP. Yang menarik fotonya megang NPWP masih dengan pose yang sama dengan foto-foto yang dijual di NFT itu. Bener-bener konsisten ya Mas ya ini. Jangan-jangan foto sama NPWP ini juga diupload juga di OpenSea, jangan-jangan. Kayaknya enggak sih Mas. Tapi ini membuktikan bahwa fenomena ini Gozali juga berdampak bagus untuk Indonesia, sehingga kawan pajak perlu mencontoh apa yang Gozali lakukan ketika dia sudah berpenghasilan, dicolek sama Direktorat Jenderal Pajak, ternyata menunjukkan kepeduliannya untuk bangsa dengan mendaftarkan NPWP secara sukarela, kayak gitu. Nah, sepertinya sudah cukup banyak ya pembahasan kita terkait tentang penghasilan dan juga pajak penghasilannya. Jadi kawan pajak di sini sudah nggak confused lagi ya sebenarnya yang dimaksud penghasilan itu apa, syarat subjektif objektif apakah saya sudah terpenuhi, semuanya sudah terjawab di episode kali ini. Sebenarnya sampai situ dulu. Terima kasih Mas Sigit Andrianto. Sama-sama. Gimana Mas rasanya menjadi bintang tamu? Sama-sama menarik. Oke, sekian dulu kawan pajak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan Terima sama saya kasih. lagi. Semoga tidak dengan saya lagi ya. Oke, terima kasih. Terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh 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 oh.